Tuhan mengetuk hatimu, Tuhan mengetuk hatimu. Oh saudara, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Oh saudara, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Kristus Yesus Tuhan dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran jemaat Kristus. Biarlah kemuliaan Tuhan yang dari sorga turun ke bumi hingga memenuhi bait kudus-Mu di tempat ini. Glory Hosana, haleluya. Darah Kristus, darah Yesus, darah anak domba Allah yang maha kudus, berkuasa menebus, membasuh, menguduskan, menyucikan seluruh bumi, seluruh dunia. Darah Kristus, darah Yesus, darah anak domba Allah yang maha kuasa, berkuasa menebus, membasuh, menguduskan, menyucikan seluruh hidup, tubuh, jiwa, dan roh jemaat Kristus. Darah Kristus, darah Yesus, darah anak domba Allah yang maha kudus, berkuasa mendatangkan kedahsyatan Allah Israel. Kami menjadi sembuh,
kami menjadi sehat, kami menjadi kuat, kami mendapatkan kekuatan yang baru, tubuh yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru, yang daripada Kristus Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada hari Minggu ini, hari Sabatnya Tuhan, saya melaksanakan ibadah pelayanan doa kesembuhan dan konseling bagi jemaat Tuhan yang merindukan jamahan, kuasa, kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Mari kita banyak membaca firman, banyak-banyak membaca firman, banyak-banyak mendatangkan berkat, banyak-banyak membaca firman, banyak-banyak mendatangkan kesembuhan. Sebab firman itu adalah Yesus, ya. Yesus adalah firman. Mari kita memakan firman-Nya Tuhan, dagingnya Tuhan, supaya kita mengalami kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Kita membaca bersama-sama, mari kita buka Alkitabnya. Kesaksian Rasul tentang firman hidup, ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak-Nya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Berjalan dalam terang, ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus Anak-Nya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita berdosa, saya ulangi ayat yang ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan saya ulangi ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita
dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang menjadi ayat penyembuh, saya ambil dari ayat yang ke-10. Saya ulangi ya. Jadi jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi kita sebagai jemaat Kristus, kita harus merendahkan diri, mengaku bahwa kita adalah manusia berdosa yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan keegoisan. Kita harus mengaku. Jangan kita katakan kita tidak berdosa, yang membuat Allah menjadi pendusta. Karena firman Tuhan, kalau kita baca mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bahwa manusia itu berdosa, ya. Sejak zaman Adam, dosa Adam menjalar bagi seluruh bumi, bagi seluruh anak-anak manusia. Jadi manusia ini manusia berada di dalam kegelapan. Sehingga Yesus Kristus lahir di kandang domba di kota Betlehem. Visi dan misi Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Jadi mari kita merendahkan diri dan mengaku segala kebobrokan, kemunafikan kita. Mari jiwa-jiwa yang berbeban berat, yang punya penderitaan, pergumulan hidup, kepahitan hidup, yang memiliki penyakit komplikasi, segala macam pengobatan herbal, pengobatan kimia farma telah engkau lakukan, telah engkau makan, namun tiada hasil yang memuaskan. Malah engkau semakin lemah, semakin kurus, semakin menderita. Mari datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Darah Kristus yang tercurah di kayu salib di Bukit Golgota adalah darah yang sangat mahal, darah yang sangat istimewa, yang mampu berkuasa menyembuhkan penyakit jiwa-jiwa. Iblis masih berkuasa di bumi. Iblis belum dipenjarakan. Iblis belum dimasukkan ke dalam lubang jurang maut. Iblis masih berkuasa mengganggu, menggerogoti, membelenggu hidup kita seperti hambanya Ayub, seperti hambanya Raja Daud, seperti hambanya Adam, seperti hambanya Nuh, seperti hambanya Yunus. Iblis masih tetap berkuasa karena iblis belum dipenjarakan. Untuk itu kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan supaya iblis jangan masuk ke dalam kehidupan kita. Kalau kita lengah, lemah, menjauhi peribadatan Tuhan, ada celah iblis dapat masuk di dalam kehidupan kita. Mari rajin-rajin beribadah kepada Tuhan seperti ibadah yang saya laksanakan bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang berbeban berat. Jadi ibadah itu sangat beruntung, ya, sangat berkhasiat, sangat menguntungkan. Apa khasiat keuntungan ibadah? Membersihkan hidup kita, membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan pelanggaran kita, membersihkan
luka-luka batin kita, membersihkan sakit penyakit kita. Jika seorang anak sekolah minggu terpijak tahi lembu ataupun tahi kambing ataupun tahi ayam, yang membersihkan adalah ayah ibunya atau anak itu sendiri. Tetapi jika anak sekolah minggu itu mencuri uang ayahnya atau ibunya, atau melawan orang tuanya, mengejek teman-temannya, siapa yang harus membersihkan? Ibu ayahnya, diri dia sendiri tidak bisa. Yang mampu membersihkannya dari perilaku kejahatannya, keburukan anak sekolah minggu itu adalah firman Yesus, Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam darah anak domba Allah yang maha kudus, saya berdoa dan menompangkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kasih karunia Kristus, turunlah kasih karunia Roh Kudus, untuk menghardik segala sakit penyakit kelemahan tubuh yang disebabkan oleh pekerjaan-pekerjaan si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari seluruh jemaat Tuhan yang hadir, yang mengikuti ibadah pelayanan doa kesembuhan ini, angkat kedua tanganmu, jamah layar ponsel ini, sentuh layar ponsel ini, jamah sentuh tubuhmu yang sakit. Mari angkat tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Terimalah kesembuhan yang daripada Kristus Yesus Tuhan. Terimalah kesembuhan yang daripada darah anak domba Allah yang maha kudus. Sebab dia adalah obat yang mujarab. Kristus Yesus Tuhan adalah obat yang mujarab, tabib yang ajaib. Amin, amin, amin.